Selamat datang kembali di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Ini adalah proses olah lahan di sawah yang semula ditanami cabai, luasnya sekitar setengah bau atau 250 ru. Satu ru adalah 14 meter persegi. Bagi Anda yang menginginkan jasa olah lahan semacam ini, kami dapat melayani terutama wilayah Blitar Utara, sebagian Kediri yang berbatasan dengan Blitar, kemudian sebagian Tulungagung yang berbatasan dengan Blitar. Anda yang malas atau enggan membersihkan lebih dulu lahan, dapat memanfaatkan jasa traktor ini. Jadi misalnya bekas lahan terong, bekas lahan mentimun, bekas lahan melon, bekas lahan semangka dapat langsung diolah tanpa lebih dahulu dibersihkan. Tetapi tentu saja kalau ada lanjarannya atau ajirnya itu tentu saja perlu dicabut lebih dahulu. Nah, ini kebetulan kami mengerjakan di lahan bekas cabai di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Ini pemiliknya mungkin sudah untung ya 100 jutaan lah selama tanam cabai rawit. Kemudian tanpa dibersihkan lebih dahulu, baik gulma maupun pokok pohon cabenya langsung dirotari. Kami mengerahkan 2 mesin sekaligus. Untuk lahan yang luas sekiranya diperlukan bisa 3 atau 4 mesin traktor Kronos sekaligus. Nah, kita lihat gulmanya maupun pohon cabenya masih tegak, dan ini adalah kerja tim kami dalam hal menghancurkan lebih dulu ribuan tanaman cabai. Jadi ada kalanya perlu berjalan mundur untuk meratakan bedengan yang lama, kemudian nanti akan dilembutkan lagi pada arah yang berlawanan. Jadi ketika ini misalnya meratakan bedengannya ke arah utara selatan, nanti akan dihancurkan lagi ke arah timur dan barat. Proses yang lama dan hambatan yang ya kita maklumi banyak begini. Kita lihat rumput-rumput liarnya juga tinggi. Ini ongkosnya tentu saja akan berbeda dengan lahan yang sudah bersih. Pada lahan kotor semacam ini, kalau masih dalam jangkauan wilayah kami, ongkosnya adalah 500.000 per 100 ru. Nah ini sudah dihancurkan, jadi tanahnya menjadi gembur. Berikut tanaman cabenya juga gulma-gulmanya itu menjadi hancur menjadi satu, jadi pupuk. Nah, soal kontrol gulma berikutnya itu tentu saja tergantung keahlian masing-masing petani. Idealnya sih tetap saja ini dibersihkan dulu gulmanya supaya pada masa tanam berikutnya tidak tumbuh subur lagi. Sebagai tambahan, untuk proses perataan bedengan itu tidak bisa langsung rata. Jadi awal mulanya adalah di bedengan lama itu diratakan, kemudian di bagian tengahnya itu juga diratakan, sehingga pepohonan cabenya itu bisa betul-betul hancur. Pada proses berikutnya kita akan melihat cara membuat bedengan setelah lahan benar-benar
rata. Ya, inilah proses pembuatan bedengan dengan didahului membuat titik pandu sesuai lebar bedengan yang dikehendaki oleh petani. Pembuatan bedengan ini bisa cepat jika memang kondisi tanah mendukung. Jadi idealnya sekali lagi lahan itu dibasahi atau terkena hujan, baru selang 1 atau 2 hari kemudian dilakukan olah lahan. Untuk lebar bedengan bisa kita sesuaikan berapapun sesuai keinginan petani. Jadi misalnya lebar 60 cm juga bisa, 1 meter bisa, 1,5 meter bisa. Mengenai lebar parit ya ini antara 40 sampai 60 cm lah. Kemudian untuk kedalamannya bervariasi tergantung kondisi tanah, tapi jika tanahnya memang gembur dan agak mamel itu ya agak basah tapi tidak kering betul, itu bisa antara 35 sampai 45 cm. Bagi Anda sekali lagi yang ingin mendapatkan jasa pembuatan bedengan ini, silakan kontak di nomor WA dalam deskripsi maupun di layar monitor. Untuk lahan yang sebaiknya dihindari itu kami punya kesepakatan, satu misalnya lahan bekas nanas, lahan bekas tanaman kayu-kayuan, kemudian lahan bekas tebu. Demikian kawan-kawan, jika ada yang sekiranya kurang jelas, silakan tanya-tanya melalui WhatsApp maupun telepon. Saya akan sangat senang berkomunikasi dengan siapapun. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.